tapi punya dasar hukum. Dan kalau kemudian, ya saya juga dengar itu, bahwa Dr. O adalah jembatan. Lah, kan sudah diakui bahwa Dr. O itulah jembatan. Pasal 55, pasal 56, itu kan unsurnya jelas. Ya, ada Don Plegen, ada Medal Plegen, ada Plegen. Jadi kalau kita misalnya praktisi, izin ya para rekan-rekan sejawat saya, senior saya hormatnya, bahwa ketika kita menyampaikan sebuah pendapat, itu harus dasar hukumnya. Saya menyampaikan pendapat itu berdasarkan KUHP. Saya keberatan peristiwa hukum 27 Oktober, 13 November, 14 November, 27 November terputus dengan pinjam pakai barang bukti elektronik. Sementara barang bukti elektronik itu sebagaimana pasal 44 KUHP ayat 2 tidak boleh dipinjam pakai dan penanganannya khusus. Lalu kemudian kalau saya menyatakan bahwa ini adalah harus ada yang ikut dan sebagainya, dan kemudian senior saya menyatakan bahwa itu adalah jembatan, ya memang jembatan kan. Unsur jembatan itu kan udah ditafsirkan sebagaimana pasal 55, pasal 56. Seperti yang saya sampaikan ada plegen, don plegen dan medal plegennya. Seperti itu dia. Oke, Bang, kalau pun di sini kan katakanlah jembatan itu sebagai seorang sahabat kebaikan hati yang untuk justru membuat masalah menjadi selesai gitu loh, Bang. Itu kan yang ditanamkan seperti itu, Bang. Baik. Jadi gini, saya juga memohonlah, sangat memohon dengan sangat ya. Mohon kepada rekan-rekan sejawat ketika memasuki kasus ini dan ini merupakan tentang soal profesi dokter, yuk kita pahami dulu tentang soal derivatnya, ya saya ulangi, derivatnya terhadap formil dan materialnya. Saya sampaikan begini, bahwa tentang komunikasi klien kami dengan Dr. O itu adalah dasarnya teman sejawat. Di dalam sumpah dokter dan kode etik dokter disebutkan bahwa sesama sejawat dalam profesi dokter itu adalah saudara kandung. Nah, kalau kemudian klien kami ini menganggap dokter O itu adalah saudara kandung, maka ya wajar dong saudara kandungnya memberikan solusi atau misalkan yang disebutkan jembatan itu jembatan yang tidak menimbulkan peristiwa hukum pidana. Ini kan jembatannya kan menimbulkan dugaan peristiwa pidana. Dan kemudian ingat, ya barang siapa yang mengetahui pidana tapi tidak melapor, kan itu juga perbuatan pidana. Jadi seperti itu. Jadi soal klien kami menghubungi Dr. O itu dalam kategori konteks yang adalah teman sejawat. Teman sejawat itu dalam sumpah dokter dan kode etik dokter adalah saudara kandung. Kalau saudara kandung harus memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan saudara kandungnya. Seperti itu dia. Oke. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Ada yang lain? Bare? Lanjut, lanjut. Abraham, cumi-cumi. Oke, Bang, pertanyaan terakhir. Abraham, mau nanya Abraham? Gue ini mewakili kawan-kawan nih yang di lapangan nih. Oke, Bang. Bang, sedikit Bang. Bang, jadi kalau menurut Abang, Dokter Oki itu terlibat atau gimana Bang? Nah, saya kan sudah berulang dalam setiap kesempatan menyampaikan peristiwa 27 Oktober itu kan peristiwa hukum yang harus menjadi pintu masuk terhadap peristiwa-peristiwa dugaan pidana yang lain. Kenapa? Ada disebutkan bahwa Dr. O itu menyarankan menjumpai inisial NM melalui IM, kemudian mendatangi rumah dokter inisial dokter S, berkomunikasi dan sebagainya. Ini kan saran. Dan ini merupakan saran yang dilaksanakan oleh klien kami.
dan kemudian terhadap saran yang diberikan oleh teman sejawat klien kami Dr. Oki, maka kemudian terjadi peristiwa dugaan pidana. Seperti itu dia. Jadi kalau kemudian begini contohnya ya, saya menyarankan seseorang itu datang ke satu tempat. Kemudian saya mengetahui atau tidak mengetahui itu nomor dua. Yang pasti di dalam satu tempat itu ada sarang narkoba. Ya, anggap saya tidak mengetahui, misalkan begitu. Lalu kemudian yang saya suruh itu mengkonsumsi atau terlibat dalam peredaran narkoba. Lah, saya harus laporkan. Saya harus laporkan yang saya suruh tadi itu supaya agar unsur tentang orang yang mengetahui perbuatan pidana tidak melaporkan jadi tidak pidana. Jadi kalau misalnya tidak melaporkan kan dia mengetahui bagaimana? Ya seharusnya kalau saya, ya kalau saya di posisi dokter, oh saya laporkan peristiwa pidana itu. Kenapa? Karena saya tidak menyarankan rekan sejawat saya untuk kemudian dilakukan dugaan-dugaan pemerasan. Karena saran-saran itu adalah hanya sebatas menyelesaikan dengan silaturahmi, bukan untuk diperas. Oh, kalau kemudian teman sejawat saya, saudara kandung saya diperas, saya akan laporkan. Tapi kalau nggak saya laporkan, nah, dugaannya kan saya juga ya itu tadi jembatan. Jembatan itu bisa bersifat tidak misalkan dipidana, juga bisa dipidana. Tapi begini, saya dari awal kan tidak mau masuk di dalam ajas materialnya karena itu bukan wewenang saya. Itu wewenang dari majelis hakim, wewenang dari penuntut umum, wewenang dari kuasa tersangka. Tapi kalau kemudian ini digiring seperti itu, saya ya mencobalah, izinlah para senior, para rekan sejawat saya. Saya cobalah berpendapat selalu apa namanya? Saya mencoba untuk menyamakan pendapat kita agar pendapat itu berdasarkan hukum normatif. Ada dasar hukum kita untuk berpendapat. Seperti itu dia. Oke, Bang, sorry nih Bang, ini Recording stopped. Oke. Recording in progress. Ya. Jadi berulang-ulang saya sampaikan dalam setiap kesempatan. Kalau ada bukti permulaan yang cukup terhadap produk klien kami yang kemudian itu dikatakan ilegal, segera laporkan. Ya, saya ajari yang membuat penyebaran di sosmed itu ya saya ajari ya. Pertama, kalian harus dalami peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 tentang notifikasi dan izin edar. Kedua, kalian harus pahami pasal 138 Junto 435 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Itu pahami dulu. Nah, yang kedua mau saya sampaikan bahwa klien kami itu dalam setiap produknya, merek apapun itu sudah melalui tahapan DIP 1, DIP 2, DIP 3 dan DIP 4. Nah, kalau kemudian ada sekarang itu kan di repackaging. Ini begini. Lah, saya mau kasih tahu ya. Klien kami ini kan dia memproduksi ya, memaklonkan dalam pabrik sekian, anggap 1 juta pieces misalnya. Lalu kemudian keluarlah NR, itulah izin edar, notifikasi, yang berlaku selama 3 tahun. Pertanyaannya, ketika yang 1 juta pieces itu tidak habis, lalu mau dikemanain? Dibuang? Kan nggak mungkin. Lah berarti sisanya itu diperbaharui NA-nya, izin edarnya, notifikasinya. Bukan artinya mengganti mereknya itu atau NA-nya, Badan POM-nya dengan cara ilegal, tidak. Tapi mengganti NA-nya, Badan POM-nya dengan yang terbaru. Karena yang 3 tahun sebelumnya itu sudah berakhir. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kan gini, yang nggak paham, ya, yang nggak mengerti berpendapat. Ini kan menciptakan huru hara kembali. Ya, jadi saya akan hadapi siapa saja ya yang mencoba untuk melaporkan klien kami secara hukum. Saya akan hadapi itu secara tegas. Apalagi Bang nih baru banget. gimana?
Oh iya dong. Begini. Saya itu, ya, mohon maaf ya, bukan saya menyinggung ini, mohon maaf, saya bukan menyinggung. Saya mengobservasi, menganalisa, kemudian membedah seluruh dokumen klien kami itu selama 2,5 minggu. Baru kemudian saya buat kuasa tanggal 13 Desember. Bukan 2,5 jam. Itu terlampau cepat. Kalau saya 2,5 minggu, saya pelajari semua itu. Ya. Kemudian saya akan memberikan nasihat-nasihat hukum kepada klien kami. Lalu kemudian setiap apa saja yang disampaikan klien kami dan kemudian itu adalah bohong ya selama 2,5 minggu tadi, maka saya tidak bertanggung jawab terhadap itu. Tetapi kalau selagi apa yang disampaikan klien kami ya kepada kami yang selama 2,5 minggu itu, saya akan bertanggung jawab. Saya akan hadapi semua. Ya, jadi jangan tuduh-tuduh klien kami seperti itu. Kasihan dong. Dia sudah dirusak mentalnya, anaknya terusak mentalnya, suaminya, keluarganya. Kemudian dia mengeluarkan uang 4 miliar, sekarang diserang lagi. Maunya apa sih sebenarnya? Tapi bilang-bilang bulan Ramadan, rendahkan sedikit tensi kita. Kasihan itu klien kami. Untung aja dia nggak orang Medan. Kalau orang Karo dia udah angkat parang itu klien kami. Saja Bang bahwa Dr. RG dianggap sebagai sponsor, Bang. Jadi ada nominal angka 10 miliar yang diberikan kepada pihak PMJ dan Dr. RG sebagai sponsor utama, Bang. Jadi bisa dalam artian ya gitulah, Bang. Paham lah, Bang. Sponsor apa? Kemarin saja. Jadi ini untuk mempercepat lah, Bang, istilah seperti itulah, Bang. Aduh, mohon maaf ya. Saya kemarin ya teman-teman media itu bilang begini. Ini Bang Biring ini kok nggak seperti PH-PH yang misalkan tampil di media pakai begini aksesoris dan sebagainya. Nah, saya aja ini kalau tidak bagaimana ya? Kalau 10 miliar, loh pasti saja kan saya menikmati itu kan? Pasti menikmati itu. Tapi jujur, keberadaan saya itu membela klien kami itu karena memang benar-benar sekarang klien kami ini sudah apa ya? Keuangannya sudah betul-betul merosot. Bayangkan, dia sudah 5 bulan, bahkan lebih ya, tidak melakukan penjualan dengan baik. Lalu kemudian sekarang dituduh mensponsori 10 miliar. Duit dari mana? Ya, sepengetahuan saya nggak seperti itulah klien kami. Nggak seperti itu. Dia nggak sekejam itulah. Ya mohon maaf, saya sampaikan ya. Setiap bertemu dengan saya, dia selalu sepertinya sedih dan menangis. Kenapa Bang ya? Masyarakat sebegitu sama saya, apa saya pernah menyakiti mereka? Dia selalu bilang begitu. Kalau kalian ketemu klien kami, pasti kalian juga iba melihat dia. Kasihan, tolonglah. Yang melalui kesempatan ini saya sampaikan, kasihanlah melihat klien kami. Dia itu ya orang yang lemah lembut, yang nggak mau huru-hara. Seperti itu dia. Apalagi? Bang, izin Bang, mohon maaf sebelumnya. Abang bilang kan ini bahwa krim yang sebelumnya itu sudah ditarik mundur ya Bang? Yang mana? Yang krim, katanya kan ada masalah krim. Itu sudah ditarik mundur atau gimana Bang? Sudah Ini krim diambil? yang mana? Yang skincare itu loh Bang. Enggak, saya gini loh. Kalau soal yang suntik ya. Suntik apa krim sih? Krim ya? Nah, itu dia makanya jelas. Jadi gini loh. Ada dalam hukum namanya eh, apa? Ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif, error and persona, error and objecto. Nah, itu salah satu kesalahan-kesalahan dengan menyebutkan sesuatu hal. Saya takut di sini.